Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, kita berjumpa lagi dalam kajian yang berkenaan dengan akidah bagi para penuntut pemula. Yang kita bahas 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan yang ketiga telah kita jelaskan secara global 3 landasan utama, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Nah, sekarang pada pertemuan yang keempat ini kita akan mulai menjelaskan satu persatu tentang landasan atau 3 landasan tersebut yang dimulai dengan landasan atau prinsip mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Syekh Muhammad At-Tamimi berkata menjelaskan landasan yang pertama secara terperinci. Fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbiyallah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu wad dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallah alam wa ana wahidun min dzalikal alam fa idza qila laka bima 'arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati sab' wal-arduna sab' wa man fihinna wa ma bainahuma wa dalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Para pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, dari mulai alenia ini Syekh rahimahullah akan menjelaskan secara terperinci tentang landasan yang pertama, yaitu berkenaan dengan mengenal Allah dengan sistem tanya jawab. Fa idza qila laka, apabila Anda ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, fakul, maka jawablah olehmu rabbiyallah allazi rabbani, Rabbku adalah Allah yang mengurusku. Yang dimaksud yang mengurusku adalah yang menciptakanku. Yang mengurusku adalah yang menciptakanku. Wa rabba jami al-alamin bi ni'amihi, dan yang mengurus semua yang ada di semesta alam dengan kenikmatan-kenikmatannya. Jadi ketika Anda ditanya siapa Rabbmu, maka jawabannya bahwasanya Rabb adalah Allah yang mengurusku, yang menciptakanku, dan yang mengurus semua yang ada di semesta alam ini dengan kenikmatannya. Jadi Allah adalah yang memberikan kenikmatan kepada para hamba dengan segala apa yang dimiliki oleh para hamba dari berbagai macam kenikmatan, semuanya datangnya dari Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 53,
Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja kenikmatan yang ada pada diri kalian, maka semuanya adalah datang dari Allah. Itulah arti Rabb. Jadi arti Rabb di antaranya adalah Al-Mun'im, yang memberikan kenikmatan, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Dan di antara arti Rabb juga adalah yang diibadahi. Di antara arti Rabb itu adalah yang diibadahi, yang memiliki. Kemudian Syekh rahimahullah memulai arti Rabb dengan al-ma'bud, yang diibadahi. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Jadi Rabb, Allah, adalah yang diibadahi, yang tidak ada sesembahan bagiku selainnya. Jadi arti Rabb adalah yang diibadahi olehku, yang tidak ada sesembahan selainnya, yang tidak ada sesembahan bagiku selainnya, selain Allah, selain Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Syahid sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, pengurus semesta alam, Rabbul alamin. Allah adalah pengurus semesta alam. Jadi segala pujian semuanya hanya berhak untuk Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengurus semesta alam. Kemudian Syekh berkata, wa kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya adalah salah satu di antara alam itu. Saya adalah salah satu dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, dan yang seisinya adalah alam. Dikatakan pula semua yang ada adalah alam. Nah, semua yang ada adalah alam. Dinamai juga semua yang ada di dunia ini adalah alam. Dan dengan adanya alam, semua yang ada berarti sebagai tanda ada yang menciptakannya. Jadi semua yang ada di dunia itu berarti menunjukkan adanya yang menciptakannya, adanya yang mengaturnya. Jadi landasan yang pertama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Ketika ditanya tadi dengan sistem tanya jawab, ketika ditanya siapa Rabb, mengenal Rabb gitu. Terus ketika ditanya siapa Rabb, Rabb adalah Allah yang mengurus kita dan yang mengurus semua yang ada di dunia, semua yang ada di dunia. Jadi kemudian setelah itu Syekh At-Tamimi rahimahullah akan memberi penjelasan kepada kita dengan apa kita bisa mengenal Allah, dengan apa kita bisa mengenal Rabb. Dengan sistem tanya jawab. Fa idza qila laka, apabila Anda ditanya bima arafta rabbak, dengan apakah Anda bisa mengenal Rabb Anda? Dengan cara apakah Anda bisa mengenal Rabb Anda? Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, fakul, katakanlah oleh Anda bahwasanya aku mengenalnya, bahwasanya saya bisa mengenal Rabb bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda alam dan juga ciptaan-ciptaannya. Bukan berarti adanya waw di sini adanya perbedaan. Ayat-ayat alam itu adalah ciptaannya. Jadi ayat-ayat yang ada di dunia itu adalah ciptaan-ciptaannya. Jadi waw di sini tidak menunjukkan adanya perbedaan. Karena ayat-ayat yang ada di dunia ini adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kita bisa mengenal Allah, dengan cara apa kita bisa mengenal Allah, dengan ayat-ayatnya dan ciptaannya, Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda yang ada di dunia alam ini adalah adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, adanya bulan dan
adanya matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara ciptaan-ciptaan Allah as-samawat as-sab' wal arduna as-sab', 7 langit dan 7 bumi. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di wa ma fihinna wa ma bainahuna, apa yang ada di dalam langit dan bumi dan apa yang antara keduanya. Tidak diragukan oleh kita semuanya, para pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, malam, siang, matahari, bulan itu merupakan tanda-tanda alam. Itu merupakan ciptaan Allah. Jadi langit, bumi dan yang seisinya itu merupakan tanda-tanda alam, merupakan ciptaan-ciptaan Allah. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, di antara tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Inilah ayat-ayat secara alami, ayat-ayat yang ada di dunia, ya. Itu dengan ayat-ayat kauniyah ini kita bisa mengenal Allah, adanya langit, adanya bumi, adanya kita semuanya yang seisi yang mengisi langit dan bumi, antara langit dan bumi kita, binatang, matahari, bulan. Itu menunjukkan adanya yang menciptakan. Dengan sebab ayat-ayat kauni ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengurus alam semesta. Kemudian Syekh membawakan dalil, ya, surat Fussilat ayat 37, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, di antara tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, sujudlah kalian hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya beribadah. Jadi itulah ciptaan-ciptaan Allah dan tanda-tanda bahwasanya dengan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dunia ini sebagai pertanda adanya yang menciptakan, adanya yang membuat, adanya yang mengatur. Dalil yang lain yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Wa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan seterusnya. Nah, jadi Allah adalah yang menciptakan alam ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengatur alam ini dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr. Bagi Allah adalah ciptaan, jadi menciptakan semua yang ada di alam ini. Dan hanya bagi Allah yang memerintahkan adalah yang mengatur alam ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah suci, Allah Rabb semesta alam. Jadi para pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, kita bisa menyimpulkan bahwasanya mengenal Rob, jadi seorang hamba, kita semuanya bisa mengenal Robnya adalah dengan ayat-ayatnya. Ini berdasarkan akal, jadi dengan dalil akal. Jadi dalil akal, pengenalan secara akal. Pengenalan secara akal. Karena barang siapa yang melihat dan mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah, pasti dia mengetahui bahwasanya yang di dunia ini, dengan adanya langit, bumi, adanya kita, mesti adanya yang menciptakan. Dan yang menciptakan alam ini, yang ada di dunia ini, adalah Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung. Jadi itu cara mengenal Allah itu yang pertama dengan ayat-ayat, yaitu pengenalan dengan secara akal. Pengenalan secara akal bagi yang merenungkannya. Cara yang kedua untuk mengenal Allah adalah dengan wahyu. Cara yang kedua untuk mengenal Allah adalah
dengan wahyu yang Allah utus para utusannya dengan membawa wahyu, maka kita bisa mengenal Rabb kita ya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang dijelaskan di dalam kitabnya. Di antaranya adalah firman Allah Jalla Jalaluh, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun huwallah al-khaliq al-bari al-musawwir lahul asmaul husna. Al-Hasyr ayat 23 sampai 24. Jadi Allah adalah yang menciptakan, baginya nama-nama yang indah. Jadi dengan wahyu ya, dengan wahyu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang memperkenalkan kepada kita nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengenal Rabb kita dengan cara wahyu, dengan jalan syariat. Jadi Allah memperkenalkan kepada hambanya itu tentang dirinya itu dengan ayat-ayat yang ada di dunia, ciptaan-ciptaan Allah, dan dengan ayat-ayat syar'i, yaitu ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu kesimpulannya yang kita bisa baca, yang kita bisa pahami pada pertemuan yang keempat ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami tauhid gitu, dan juga kita termasuk orang yang bisa merealisasikan tauhid, dan kita akan bisa melihatkan tauhid tatkala kita belajar tauhid, belajar akidah ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu terus menambah kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Demikian pemirsa yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.